Penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar prarekonstruksi kasus penipuan dan pelecehan rapid test di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelumnya tersangka sempat kabur dan ditangkap di sebuah rumah kos di Balige, Kabupaten Toba pada Jumat pagi. Prarekonstruksi kasus penipuan dan pelecehan rapid test dilakukan sesuai kejadian sebenarnya ketika korban tiba di pintu keberangkatan ruang rapid test Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Prarekonstruksi digelar untuk memperlancar rekonstruksi yang akan digelar dengan menghadirkan tersangka dan korban. Sebelumnya, EFY tersangka kasus pelecehan dan pemerasan penumpang rapid test sempat melarikan diri dan membuang handphone miliknya guna menghindari kejaran polisi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan tersangka di tempat persembunyian di rumah kos Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pemeriksaan polisi berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Kasus pelecehan saat pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta berawal dari pengakuan seorang perempuan berinisial LHI di media sosial. Ia mengaku diperas dan dilecehkan saat hendak berangkat dari Bandara Suta menuju Nias, Sumatera Utara pada 13 September lalu. LHI mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid testnya dari reaktif menjadi non-reaktif oleh oknum tenaga medis yang bertugas di bandara. Manipulasi data rapid test ditawarkan dengan imbalan sejumlah uang. Namun, setelah dibayar, oknum tersebut melecehkan korban di tempat sepi. Kejahatan oknum tenaga kesehatan itu ternyata terekam kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi terbaru, sudah ada rekan Nadia Valeri di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Nadia. Adakah perkembangan terbaru terkait dengan kasus pelecehan di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Data dan juga Wilson, untuk oknum tenaga medis ataupun petugas rapid test Bandara Soekarno-Hatta saat ini sudah diamankan tim penyidik dari Mapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta, yang mana sebelumnya untuk tersangka berinisial EFY ini sempat menghilang ataupun kabur selama beberapa hari usai kasusnya viral di jagat media sosial. Diketahui untuk EFY ini sebelumnya telah diciduk polisi pada Jumat 25 September lalu dini hari di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, dan pada saat diamankan EFY juga bersama dengan istri dan seorang anaknya. Terkait dengan perkembangan dari kasus ini, Data dan juga Wilson, saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya yakni korban berinisial LHI yang sebelumnya pada 20 September lalu ini dilakukan pemeriksaan langsung di Provinsi Bali yang merupakan domisili korban untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan bagaimana kronologis dari pelecehan seksual dan juga pemerasan yang dilakukan oleh oknum tenaga medis tersebut. Selain itu juga penyidik telah memeriksa perusahaan farmasi yang mempekerjakan EFY yang merupakan sekaligus dengan penyelenggara rapid test Bandara Soekarno-Hatta dan juga Ikatan Dokter Indonesia untuk memastikan apakah status EFY ini merupakan dokter ataukah tenaga medis. Diketahui Data dan juga Wilson, memang untuk EFY ini mengantongi gelar sarjana kedokteran dari sebuah universitas di Sumatera Utara. Namun untuk EFY belum menempuh pendidikan profesi ataupun menjalankan koas sehingga statusnya masih berupa tenaga medis saja. Dan saat ini untuk EFY sudah dilakukan penahanan di Mapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta dan disangkakan pasal berlapis, yakni untuk pasal 294 KUHP terkait dengan pencabulan dan juga pasal 378 terkait penipuan. Dan untuk nantinya motif akan langsung disampaikan melalui konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12 siang nanti. Ya, Data, Wilson. Terima kasih Nadia Valeri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.